Bab 101. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Liu Yu tiba-tiba berkata, karena mereka mengatakan bahwa Sekte Liu Yun tidak berguna, maka buktikanlah kepada mereka. Mengapa harus takut kepada mereka? Tentu saja, aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik, tetapi kita sama sekali bukan saingan. Namun, sebentar lagi, akan ada seorang guru sejati di antara para murid Sekte Liu Yun. Pada saat itu, Sekte Liu Yun akan dapat dibanggakan. Meskipun dia berkata demikian, Liu Yu dapat melihat bahwa Wu Jing tidak cukup percaya diri dan tampak sedang menyemangati dirinya sendiri. Melihat penampilan Wu Jing, Liu Yu tidak dapat menahan tawa. Kemudian dia bertanya, ngomong-ngomong, Kakak Wu, apakah kamu pernah membandingkan dengan mereka dan mencoba kekuatan mereka? Aku, Wu Jing tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Kemudian dia berkata dengan malu, aku maju dan membandingkannya. Namun, kultivasi pihak lain jelas sama dengan miliknya, tetapi dia mengalahkanku dengan 3 atau 2 gerakan. Liu Yu tiba-tiba, tidak heran Wu Jing begitu kesal. Ternyata dia telah menyentuh alisnya. Namun, orang-orang dari klan Epi tidak bisa diremehkan. Meskipun Liu Yu tidak bertarung melawan Wu Jing, dia masih memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Wu Jing. Untuk mengalahkan Wu Jing dengan mudah, kekuatannya sangat bagus di peringkat yang sama. Liu Yu sedikit penasaran dengan kekuatan anggota Sekte Epi. Pada saat yang sama, pihak lain juga merupakan Sekte Kendo yang sebenarnya. Liu Yu juga ingin melihat seperti apa Kendo lawannya. Memikirkan hal ini, Liu Yu berkata, Kakak Wu, berapa lama orang-orang Epi ini akan tinggal di Sekte Liu Yun dan kapan mereka akan pergi? Dulu, mereka biasanya pergi dalam 3 hari. Murid-murid inti dari alam seni bela diri dan murid-murid inti dari kekuatan Wuling memiliki 1 hari untuk beristirahat. Namun, karena sekolah Epi telah menghasilkan sejumlah murid berbakat, mereka telah tinggal di sini selama 4 atau 5 hari hampir setiap tahun, menantang sebagian besar murid-murid inti. Beberapa saudara bela diri yang lebih tua tidak tahan untuk dipermalukan dan meninggalkan sekte lebih awal. Pintunya tertutup. Wu Jing berkata tanpa daya. Liu Yu mengangguk dan dapat memahami perasaan banyak murid sekte Liu Yun. Namun, dia hanya membandingkan murid-murid inti dan murid-murid inti. Mengapa Wu Jing, murid sejati, tidak menyebutkannya? Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya. Wu Jing menjawab, murid-murid Zhenzuan adalah elit dari setiap sekte yang mengatur untuk berpartisipasi dalam daftar Qianlong. Bagaimana mereka dapat dengan mudah mengekspos efektivitas tempur mereka? Namun, sebagian besar waktu, murid-murid Zhenzuan pergi keluar untuk pelatihan, sehingga hampir setiap murid Zhenzuan memiliki reputasi yang baik. Sebaliknya, murid-murid pintu dalam dan luar kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk keluar. Sebaliknya, kita tidak banyak mendengar tentang perbuatan para pengikut Zhenzuan ini. Setelah mendengar ini, Liu Yu berkata, aku akan menemanimu untuk melihat-lihat besok. Mungkin aku bisa mengekspor gas untukmu. Kamu, kakak seperguruan Liu, meskipun kamu benar-benar hebat dan dapat bermain imbang dengan kakak seperguruan Qinyu, kakak seperguruan Qinyu tidak tahan untuk marah hari ini. Dia telah dikalahkan oleh murid-murid sekolah Epi di alam yang sama setelah bertanding dengan murid-murid sekolah Epi. Selain itu, dilihat dari penampilan pihak lain, dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Wu Jing jelas tidak optimis tentang Liu Yu dan berkata sambil mendesah. Liu Yu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk bertanding dengan murid-murid Epi. Keesokan harinya, di bawah kepemimpinan Wu Jing, Liu Yu datang ke arena. Saat ini, arena sudah penuh dengan orang. Hampir 20 murid berpakaian Epi berdiri di pavilion tidak jauh dari arena tantangan satu persatu, menatap murid-murid dalam dengan wajah provokasi. Banyak murid sekte Liu Yun berani marah. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani menantang di arena tantangan dengan mudah. Bagaimanapun, mereka masih dapat mengingat apa yang terjadi kemarin. Adik seperguruan Liu, Anda lihat, mereka adalah murid-murid dalam sekte Epi, dan salah satu dari mereka adalah salah satu murid sekolah Epi di gelombang binatang terakhir kita. Wu Jing menunjuk ke seorang murid sekolah Epi. Tanpa penjelasan Wu Jing, Liu Yu secara alami melihat bahwa prestasinya adalah 8 tingkat master seni bela diri, dan dia adalah nomor 1 di antara murid-murid klan Epi. Lihat, kakak seperguruan Wang Xizong yang berkuasa.
Kakak seperguruan Wang adalah kultivasi 8 tingkat master seni bela diri. Tidak ada lawan di antara 8 tingkat master seni bela diri Liu Yunzong. Kali ini, kita pasti menang. Seorang pemuda yang tenang pergi ke arena tantangan, dan tiba-tiba seseorang memanggil. Kakak Wang, ayolah, titik. Kakak seperguruan Wang mengalahkan sampah sekte Epi. Banyak murid sekte Liu Yun saling bersorak, dan Wu Jing juga terpengaruh oleh suara tinggi murid-murid dalam ini. Namun, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kakak seperguruan Wang Xizong ini tidak memiliki harapan untuk menang. Belum lagi ada beberapa orang yang dapat mengalahkan Wang Xizong di 8 tingkatan master seni bela diri lawan. Ada juga orang yang dapat bersaing dengannya di 7 tingkatan seni bela diri. Tidak peduli apapun, Wang Xizong tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan muka bagi klan. Benar saja, Sekte Epi mengirim seorang murid Kipin untuk menantang Wang Xizong. Wang Xizong masih sedikit marah dan ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, pihak lain tidak memberi Wang Xizong kesempatan untuk menyerang secara langsung. Sebagai pendekar pedang, serangannya sangat ganas. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pedang panjang Wang Xizong hanya dapat menangkis secara pasif sesaat, tanpa kekuatan untuk melawan. Hasil akhirnya adalah kedua belah pihak terluka, yang membuat para murid Sekte Liu Yun terlihat jelek. Seorang murid dengan master seni bela diri tingkat 7 dapat melawan master seni bela diri tingkat 8. Bagaimana dengan master seni bela diri tingkat 8? Bagaimana dengan Jiu Pin? Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Untuk sesaat, seluruh momentum Sekte Liu Yun benar-benar hilang. Awalnya, para murid master seni bela diri Sekte Liu Yun, tingkat nomor 89, ragu-ragu. Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan menjadi Wang Xizong berikutnya. Haha, apakah tidak ada seorang pun di Sekte Liu Yun? Satu persatu, mereka tidak berani bersaing di arena tantangan. Menurutku sama saja apakah mereka muncul atau tidak. Mereka sama sekali bukan lawan kita. Apa gunanya muncul? Para murid Epi mulai saling menertawakan, dan Liu Yu akhirnya mengerti bahwa Wu Jing tidak terlihat seperti orang yang impulsif. Mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas? Ternyata para murid Epi ini benar-benar cukup buruk untuk dimarahi. Akhirnya, seorang murid dalam dari master seni bela diri Jiu Pin bergegas ke arena tantangan. Lawannya adalah seorang murid dari sekolah Epi seni bela diri Jiu Pin, bernama Fang Yue. Namun, dalam sekitar 10 ronde, murid Sekte Liu Yun itu dikalahkan dan jatuh ke tanah. Darah di mulutnya terus mengalir. Dia tidak bisa menjadi lebih baik dalam 10 hari setengah bulan. Kesenjangannya terlalu besar, apakah ada orang lain? Apakah ada teman Liu Yunzong yang bersedia ikut bertanding? Tanya murid, Sekte Pedang Jiu Pin dari Master Seni Bela Diri. Setiap kali dia menyapu murid Sekte Liu Yun, murid Sekte Liu Yun menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Murid Sekte Pedang Jiu Pin dari Master Seni Bela Diri tersenyum menghina, lalu berkata, karena semua orang tidak mau menantang, mari kita tantang murid Sekte Liu Yunmu. Aku yakin para tetua Sekte Liu Yun tidak akan keberatan. Dengan itu, murid Master Seni Bela Diri Jiu Pin melihat ke suatu tempat dan sepertinya memiliki beberapa makna. Si kecil dari klan Epi begitu kuat sehingga dia menemukan kita. Meskipun tidak menyenangkan untuk ditemukan secara akurat oleh murid Sekte Epi, tetua itu harus mendesah bahwa murid Sekte Epi itu kuat. Tetua lainnya mendesah, iya, gerbang Epi semakin kuat, tetapi Liu Yunzongku tidak sebagus generasi berikutnya. Ah, tampaknya persaingan dengan klan Epi ini berakhir dengan menyedihkan. Kalau begitu, mari kita pilih Sekte Epi. Saya harap ini akan membantu para murid Sekte Liu Yun untuk belajar dari pengalaman menyakitkan mereka, asalkan tidak ada yang terbunuh. Melihat tidak ada sesepuh Liu Yunzong yang berdiri, Fang Yue memberi isyarat kepada murid Epi di belakangnya untuk menantang. Para murid klan Epi menggosok tangan mereka satu persatu, mencari mangsa di antara kerumunan. Semua murid Sekte Liu Yun menundukkan kepala dan tidak berani saling memandang. Mereka takut para murid sekolah Epi akan bangkit, yang akan merepotkan. Sikap Liu Yu tenang, dan dia tidak menundukkan kepala atau mengangkat kepalanya. Dia masih mempertahankan postur awalnya. Melihat ini, Wu Jing dengan cepat menarik Liu Yu dan memberi isyarat kepada Liu Yu untuk menundukkan kepalanya. Sayangnya, sudah terlambat. Liu Yu jelas ditemukan oleh murid sekolah Epi yang telah berpartisipasi dalam perlawanan terhadap gelombang binatang, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah.
Dia mengulurkan tangan kepada Liu Yu dan memberi isyarat kepadanya untuk menantang Liu Yu. Murid-murid Liu Yunzong merasa lega. Mereka jelas senang karena tidak terpilih. Kemudian mereka memandang Liu Yu dengan simpati. Melihat ini, Wu Jing khawatir dan berkata, "Adik seperguruan Liu, jika kamu maju beberapa langkah, kamu akan langsung mengakui kekalahan." Mereka semua menjadi lebih berat dan lebih tidak bermoral. Menghadapi begitu banyak mata, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menyentuh hidungnya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipilih. Melihat sisi lain yang penuh dengan mata provokatif, Liu Yu tidak mengatakan apa-apa, langsung datang ke arena tantangan. Pihak lain melihat Liu Yu datang ke arena tantangan dan berkata, "Namaku Huze, dan namamu Liu Yu, kan? Bakatmu dalam kendo sangat bagus. Jika kamu adalah murid sekte epiku, kamu akan mencapai lebih dari itu. Sayangnya, jika kamu memasuki sekte yang salah, itu akan hancur. Itu saja yang telah kamu capai." Petik 2. Jika sekte epi semua muridmu yang ingin melarikan diri ketika mereka dalam bahaya, dan menjadi gembira begitu mereka mendapatkan kekuatan, aku seharusnya senang bahwa aku tidak memasuki sekte epi, jika tidak, aku akan menyesalinya sepanjang hidupku. Liu Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu adalah seorang kultivator tubuh. Kekuatan fisikmu telah mencapai tingkat 7 master seni bela diri, yang setara dengan tingkat 8 guru seni bela diriku. Jika kamu mengalahkanmu, kamu tidak perlu khawatir diganggu. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara murid sekte Liu Yunmu dan murid epiku. Dengan dengungan dingin, kata Huze dengan suara dingin. Liu Yu ini menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan yang bagus dan dapat menyamai saudara seperguruan Qingyu di gerbang dalam lama setelah memasuki gerbang dalam waktu yang singkat, murid gerbang epi yang berlawanan lebih kuat. Tidak ada yang optimis tentang Liu Yu, bahkan Wu Jing pun sama, sekarang menatap Liu Yu di arena tantangan, penuh kekhawatiran. Huze ini jelas ingin mengalahkan Liu Yu dengan guntur. Oleh karena itu, begitu dia muncul, itu adalah gerakan mematikan. Sayang sekali Liu Yu menggunakan pedang, dan dia juga ahli dalam memahami arti pedang. Menurut pendapat Liu Yu, teknik pedang semacam ini sangat umum. Begitu dia keluar dari lapangan, Huze sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa Liu Yu tidak bertubuh tegap. Dia tidak hanya berbakat dalam latihan fisik, tetapi juga sangat kuat dalam seni bela diri. Pedang dan tinju kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, mengirimkan suara jinming. Kedua belah pihak terpental kembali pada saat yang sama, dan kemudian bertabrakan dengan keras bersama-sama. Untuk sesaat, pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan, dan orang-orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Namun, Liu Yu tidak berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi. Karena dia sudah muncul, dia secara alami akan melakukan pertarungan yang bagus. Jika tidak, itu tidak akan berarti. Awan berubah. Liu Yu menggunakan gerakan ketiganya untuk membuat tinju dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dan terus menantang murid epi lainnya. Gerakan ketiga Liu Yu mudah untuk dilawan untuk pelatihan Qi Qin Yu, tetapi dia sedikit memperhatikan tubuh fisiknya. Namun, untuk kultivasi pedang, semua kekuatannya terletak pada pedang, tetapi tubuh fisiknya sangat rapuh. Huze terkejut. Dia memuntahkan darah dan menatap Liu Yu dengan tidak percaya. Dia bertanya, "Apa trikmu?" "Gerakan khusus untukmu," kata Liu Yu, dengan bangga menggunakan 8 gurun perang, dan langsung menghancurkan arena tantangan. Sepertinya para murid epi tidak begitu kuat. Mereka juga dikalahkan olehku. Liu Yu menatap Huze yang dibantu oleh 2 murid epi dan berkata dengan lemah. Bagus sekali. Liu Yu tampan. Kau adalah kebanggaan klan Liu Yun kami. Liu Yunzong sangat gembira saat ini. Saat ini, bahkan para murid dalam kuno yang tidak tahan dengan provokasi Liu Yu terhadap otoritas para murid dalam kuno begitu dia datang ke gerbang dalam telah mengubah kesan mereka terhadap Liu Yu secara drastis. Setidaknya mereka tidak membenci Liu Yu seperti dulu. Orang ini, di sekte epi, murid dalam master seni bela diri Jiupin lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak dihentikan oleh Fang Yue. Murid kelas 9 dari master seni bela diri itu tidak mengerti, tetapi jelas bahwa Fang Yue memiliki prestise yang besar di antara para murid dalam. Meskipun dia tidak mau, tidak ada keputusan yang dibuat oleh pihak lawan. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki keraguan, Fang yang lebih ringan berkata, semakin tinggi kamu berdiri,
semakin ganas kamu jatuh. Beri mereka harapan dan akhirnya biarkan mereka putus asa. Kali ini, kita harus memberi Liu Yunzong pelajaran yang mendalam. Nada suaranya datar, tetapi murid dari Master Seni Bela Diri Jiu Pin tahu bahwa kali ini, saudara seperguruan Fang Yue juga sedikit marah dan bermaksud memberi Liu Yunzong pelajaran yang keras. Tempat gelap, tempat beberapa Liu Yunzong berada. Anak laki-laki bernama Liu Yu ini baik dan cukup kuat. Meskipun dia lemah dalam kultivasi, dia juga berharga. Namun, mengapa kita tidak memperhatikannya sebelumnya? Untuk menyelamatkan sedikit muka bagi Sekte Liu Yun, kita mencari semua murid dari keluarga inti kita sekali lagi. Salah satu tetua klan Liu Yun cukup bingung. Kemudian, ketiga tetua saling memandang dan memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka semua berkata serempak, Liu Yu, siapa yang baru bergabung dengan Sekte Liu Yun kurang dari setahun. Bahkan lebih singkat, saat memikirkan kemungkinan ini, mereka bertiga sangat gembira, yang menunjukkan bahwa Liu Yu memiliki potensi besar untuk digali. Mungkin lain kali Sekte Epi datang untuk menantang, para murid inti akan mengandalkan Liu Yu. Para murid Sekte Epi mengirim orang ke panggung lagi. Mereka masih murid inti dari seorang ahli bela diri kelas 8. Jelas, Sekte Chongjian benar-benar tidak ingin menindas yang lemah. Namun, kekuatan Liu Yu jelas lebih kuat, pihak lain dengan mudah dikalahkan. Hao Yu, pergilah. Fang berkata dengan lemah, ingat, jangan berbelas kasihan. Aku punya firasat bahwa jika kita tidak membersihkan orang ini sekarang, mungkin lain kali, kita akan bertemu musuh yang kuat ketika kita kembali ke Sekte Liu Yun. Meskipun kamu dan aku tidak akan menjadi murid inti tahun depan, tetapi murid inti, akan baik untuk membantu para murid inti Sekte Liu Yun tahun depan. Kakak Fang, tidakkah kau percaya padaku? Aku akan berhati-hati, tidak akan ada kematian, tetapi luka-luka. Yang berbicara adalah pendekar pedang Epi dari kelas 9, yang tidak dapat dihindari oleh Liu Yu untuk mengalahkan biksu pendekar pedang lainnya. Fang mengangguk semakin banyak, dan berkata, cepat pergi. Aku masih merasa nyaman denganmu. Tidak, pendekar pedang Epi ini serius. Liu Yu tidak bisa menjadi lawan. Sekarang, ini menyedihkan. Sama seperti tahun lalu, seorang tetua Liu Yunzong tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang mengecewakan. Pemimpin Sekte Liu Yun yang lain berkata dengan hati-hati, sekarang, bukan masalah apakah Liu Yu bisa menang atau tidak, tetapi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Liu Yu. Orang-orang Epi tidak ingin membiarkan murid-murid Sekte Liu Yun saya tumbuh dewasa. Apakah kalian lupa nasib murid-murid Sekte Liu Yun saya yang berbakat? Selain itu, saya ingat bahwa yang terakhir juga seorang pria bernama Hao Yu. Dia adalah murid jenius dari Suzong. Meskipun kita membayar harga yang sangat mahal untuk memulihkan kejeniusan Liu Yunzong, traumanya begitu besar sehingga hilang begitu saja. Sayangnya, sangat disayangkan. Bagi saya, kita harus melindungi murid Sekte Liu Yun yang berbakat ini. Kita tidak boleh membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Hampir pada saat yang sama, ketiga tetua itu mengambil keputusan dan memperhatikan permainan dengan saksama. Liu Yu tidak mengetahui hal ini. Saat itu, ketika dia melihat seorang murid sekolah Epi yang merupakan master seni bela diri Jiu Pin, dia datang ke panggung dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Wah, kekuatannya bagus, tapi keberuntunganmu sudah berakhir, aku akan menunjukkan seberapa besar jarak antara kau dan aku. Begitu Lin Haoyu dari klan Epi datang ke arena tantangan, dia berkata dengan dingin bahwa Liu Yu telah kehilangan muka klan Epi. Dia tidak akan menyerah. Liu Yu menjawab, aku tidak tahu seberapa kuat dirimu. Aku harap kau tidak terlihat bagus atau kau tidak dapat menggunakannya. Aku kecewa, kau akan segera tahu. Suara suram Lin Haoyu baru saja jatuh, dan pedang di tangannya dengan cepat bergerak menuju Liu Yuqi. Kecepatan pedang ini sangat cepat, dan dia sampai ke tubuh Liu Yu. Sebelum dia mencapai tubuhnya, Liu Yu merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya. Hebat, Liu Yu berteriak dalam hatinya. Lin Haoyu telah sepenuhnya memahami sebagian besar konsepsi artistik dari teknik pedang tingkat Xuan, dan tidak jauh dari memainkan jejak makna pedang dalam teknik pedang tingkat Xuan. Liu Yu tidak berani menunda. Liu Yu tahu bahwa pedang ini tidak cocok untuk koneksi keras, dan kekuatan fisiknya tidak dapat menahannya. Liu Yu Jiu menjalankan formula sihir untuk bekerja, dan cahaya emas dan hitam yang dalam menjadi terang. Liu Yu dengan cepat melesat ke kanan. Setelah pedang, Lin Haoyu tidak terus menyerang, tetapi berhenti dan menatap Liu Yu dengan wajah bangga.
Liu Yu melihat lengan kirinya. Meskipun dia mencoba menghindar, dia masih memotong pakaiannya yang menjijikkan, dan ada celah di lengannya. Namun, dengan formula sihir 9 putaran berjalan, otot Liu Yu menggeliat, dan segera mengeras dan terluka dan terlihat seperti baru lagi. Lin Haoyu sedikit terkejut, dan kemudian pulih seperti sebelumnya. Dia seakan berkata pada dirinya sendiri, permainan yang bagus baru saja dimulai. Tentu saja, Liu Yu bukanlah orang yang menunggu kematian. Dia sangat kaya akan teknik pedang, gerak kaki, dan pengalaman. Namun, Liu Yu tidak mau kalah. Tak lama kemudian, Liu Yu memiliki luka besar dan kecil di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat malu. Lin Haoyu, di sisi yang berlawanan, hampir tidak terluka. Namun, Liu Yu tahu bahwa luka-lukanya tampak menakutkan. Faktanya, dia hampir pulih, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Sepertinya Liu Yu akan kalah. Ayo turun dan hentikan kematian pihak lain. Melihat Liu Yu terluka di sekujur tubuh, seorang tetua akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata kepada dua tetua lainnya. Bagus, dua tetua lainnya tidak berani ragu. Tetapi saat mereka siap untuk mengambil tindakan, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka dan berhenti. Karena seseorang ada di depan mereka. Pria ini adalah seorang pemuda. Tampaknya dia berusia sekitar 28 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat itu, pemuda itu berdiri di depan tiga tetua Liu Yunzong dan berkata dengan lemah, semua tetua, mari kita duduk dan menonton opera dengan baik. Selama murid-murid gurumu tidak mengakui kekalahan, kurasa sebaiknya kita tidak mengganggu mereka. Apa yang dipikirkan ketiga tetua? Untuk sesaat, ketiga tetua itu tidak bisa menahan diri. Terlebih lagi, mereka tidak bisa saling menghentikan. Ketiga pria itu menyerah dan merasa kasihan pada diri mereka sendiri. Salah satu tetua berkata, ini benar-benar menakutkan. Tidak heran gurumu bisa membiarkanmu, murid sejati, memimpin tim ke Sekte Liu Yun. Kamu benar-benar kuat. Aku khawatir kamu adalah yang pertama di antara murid-murid sejati Sekte Epi. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak berani, aku tidak berani. Di Sekte Epi, ada banyak saudara seperguruan yang lebih kuat dariku. Aku tidak berani sombong. Ketiga tetua itu dalam suasana hati yang buruk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemuda itu secara alami mengetahui depresi di hati ketiga orang itu, jadi mereka tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka melihat ke lapangan. Haha, Liu Yu, sekarang kalian semua terluka, kalian tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Dengan itu, limang di mata Lin Haoyu melintas. Dia akan mati. Liu Yu berdiri dengan tenang dan berkata, benarkah? Tetapi bagiku, kontes ini hanyalah permulaan. Setelah itu, hati Liu Yu berpikir untuk bergerak, dan pedang senjata sihir kualitas rendah muncul di tangan Liu Yu. Ini, apa yang ingin dilakukan Liu Yu? Yang dia kuasai adalah tubuhnya. Kenapa dia tidak menyerang dengan tubuhnya sendiri daripada menggunakan pedang? Banyak orang di bawah panggung langsung terbelalak dan tidak tahu mengapa. Lin Haoyu juga sedikit linglung, lalu dia tertawa terbahak-bahak, pedang. Itu lelucon besar jika kamu ingin bersaing denganku. Jangan anggap itu luar biasa jika kamu memiliki bakat kendo. Ada juga kesenjangan besar antara kultivasi pedang dan kultivasi pedang. Ya, jika kamu lebih rendah, aku tidak akan bisa dibandingkan dengan klan Epimu. Siapa yang menyebutmu sekte yang kejam? Kata Liu Yu dengan sinis, apa, kau panggil aku murahan? Katakan saja aku orang buangan. Lin Haoyu awalnya tidak bereaksi. Setelah bereaksi, dia berteriak dengan marah. Liu Yu mengangguk dan berkata dengan serius, ini bukan hanya murid-murid sekte Liu Yun yang bisa bersaksi, tetapi juga mereka yang menentang gelombang binatang buas di awal. Ah, Dai Lin Haoyu marah, dan sekali lagi dia mengayunkan pedangnya, yang bahkan lebih kuat. Pedang yang tak tertandingi itu menuju ke arah Liu Yu. Liu Yu tidak terburu-buru. Dia memiliki pedang panjang di tangannya. Dia menggunakan ki pedang untuk menahan serangan Lin Haoyu dengan mudah. Aku khawatir itu tidak sekuat latihan seni bela diri biasa. Liu Yu mengejek bahwa dia masih memiliki dendam. Saat ini, Lin Haoyu hampir gila, tetapi dalam kegelapan, Wu Dao, murid sejati Sekte Epi, yang bersama tiga tetua Sekte Liu Yun, juga sedikit jelek. Bagus sekali, sangat bagus. Tampaknya para murid Sekte Liu Yun masih memiliki banyak tulang punggung.
Meskipun dia memujinya, dengan wajah muramnya, dia memberitahu ketiga tetua bahwa murid Zhenzuan dari Sekte Epi yang menyukai bentuk tetapi tidak menyukai warna itu benar-benar marah. Namun, mereka bertiga secara alami senang. Sangat disayangkan bahwa seorang murid dengan bakat yang baik terluka. Namun, cukup untuk merasa bangga bahwa seorang murid dalam dapat membuat murid sejati Sekte Epi, dan Tong. Orang ini benar-benar sedikit licik. Sulit bagiku untuk mengalahkannya tanpa menggunakan roh pedang. Bagaimanapun, aku harus menderita beberapa kerugian dalam kultivasi. Liu Yu berpikir dalam hati bahwa gerakan pedangnya yang paling kuat saat ini tidak dapat saling membantu, jadi dia berencana untuk menggunakan sedikit indera pedang untuk mengalahkannya. Dengan keputusan itu, Liu Yu tidak lagi ragu-ragu, jejak pedang menjadi pedang, tiba-tiba, cahaya pedang menjadi semakin terang. Gas pedang memadatkan gunung. Apa? Lin Haoyu terkejut. Kekuatan serangan Liu Yu berada di luar imajinasinya. Dia tidak dapat mengerti mengapa Liu Yu menjadi begitu kuat. Namun, saat ini tidak memberinya waktu dan kesempatan untuk berpikir, karena pukulan Liu Yu telah tiba, yang dapat ia lakukan saat ini, hanya mencoba yang terbaik untuk bertahan. Lin Haoyu hanya merasakan kekuatan besar yang bekerja padanya, lalu ia tidak dapat menahan diri untuk melemparkannya keluar. Puff! Lin Haoyu, yang merangkak dengan satu lutut, berdiri mati dengan pedang panjangnya. Bagus, aku bukan lawanmu, katanya. Apakah ini? Dalam kegelapan, ketika para murid Sekte Epi melihat gerakan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Tampaknya mereka memikirkan sesuatu. Sayangnya, mereka tidak dapat memastikannya. Jika demikian halnya, Liu Yu tidak akan dapat bertahan. Ini adalah jalan rahasia di hati para murid Sekte Pedang Berat, dia juga membunuh Liu Yu. Liu Yu mengalahkan Lin Haoyu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasakan getaran di hatinya. Perasaan yang luar biasa muncul di hatinya. Pedang itu juga sedikit terasa seperti ingin melompat. Bukankah begitu? Liu Yu melihat ke suatu tempat dan berpikir dalam hati bahwa ada orang yang mengerti arti pedang itu. Liu Yu diam-diam berkata bahwa indera pedang pria ini berbeda dari milikku. Indera pedangku lembut, tetapi indera pedang pihak lain tajam. Aku tidak tahu apakah pihak lain telah menemukan bahwa dia telah memahami arti pedang itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu tidak memiliki terlalu banyak keterikatan. Bagaimanapun, apa yang dia tunjukkan hanyalah sedikit pedang. Bahkan jika dia terekspos saat itu, aku percaya bahwa Liu Yunzong hanya akan mengangkat dirinya lebih tinggi. Lin Haoyu dibantu turun untuk disembuhkan oleh para murid Epi, sementara Liu Yu berdiri di arena tantangan dengan wajah tenang. Kakak senior Liu Yu sangat bagus. Hidup kakak senior Liu Yu. Banyak murid dalam bersorak kegirangan. Bahkan Liu Yu, atau adiknya, menjadi kakak seperguruan. Kami selalu berpikir bahwa yang paling kuat dari kakak Liu Yu adalah tubuhnya. Tanpa diduga, teknik pedang kakak Liu Yu bahkan lebih kuat. Ketika kakak Liu Yu dan kakak Qin Yu bertanding, mereka hanya menggunakan tubuh. Jika Anda menggunakan teknik pedang untuk melawan kakak Qin Yu, banyak murid dalam berpikir sendiri, dan kemudian melihat ke arah Qin Yu. Bagaimana mungkin Qin Yu tidak merasakan mata orang-orang, dan bagaimana mungkin dia tidak memikirkan pikiran di dalam hati orang-orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek. Namun, tidak ada yang memperhatikan penampilan Qin Yu saat ini. Semua orang melihat ke arena tantangan lagi. Sekali lagi, Fang Yue berjalan perlahan menuju arena tantangan, tetapi para murid Sekte Epi yang berdaya rendah segera mendapat dorongan moral dan berseru, kakak seperguruan Fang Yue akan menang, kakak seperguruan Fang Yue akan menang. Wajah Liu Yu sedikit serius di depan pria yang datang kepadanya. Dia tidak hanya mencapai puncak 9 tingkat master seni bela diri, tetapi juga memiliki momentum yang luar biasa. Kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Lin Haoyu. Fang Yue menatap Liu Yu dan merasa sedikit menyesal. Liu Yu bukanlah murid sekolah Epi. Kalau tidak, prestasinya hari ini tidak akan lebih rendah atau bahkan lebih tinggi darinya. Sekarang, murid Kendo yang berbakat seperti itu akan segera mati. Kau hebat, tetapi kau tidak bisa menjadi lawanku. Itulah akhir dari kemenangan beruntunmu. Nada bicara Fang Yue datar, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Liu Yu menjawab, banyak orang mengatakan itu. Namun, hasil akhirnya tidak memuaskan. Kau bukan yang pertama, tetapi kau tidak akan menjadi yang terakhir, kau adalah salah satu murid terkuat dari Sekte Epi.
Jika kau mengalahkanmu, persaingan antara Sekte Liu Yun dan Sekte Epi akan berakhir. Baiklah, sebentar lagi, kau akan tahu seberapa hebatnya aku. Dengan dengungan dingin, Fang Yue mencabut pedang di tangannya, dan berkata dalam hati, kali ini aku akan mencabut urat dan uratmu untuk melihat seberapa bangganya dirimu. Fang memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah merasa akan gagal. Begitu pedang panjang Liu Yu berdiri, ki pedang mengalir ke dalamnya. Ketuk, baiklah, sayang sekali, pedang panjang ini hanya pedang yang lebih rendah. Setelah menggunakannya berkali-kali, pedang itu disuntikkan ke pedang tadi. Aku mencoba bertarung dengan senjata sihir kualitas menengah Lin Haoyu, dan akhirnya hancur. Liu Yu terkejut, kekuatan pendekar pedang itu ada di pedangnya, dan Liu Yu tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang master yang luar biasa yang mengerti bahwa segala sesuatu bisa menjadi pedang tanpa pedang di tangannya dan pedang di hatinya. Haha, kau Liu Yunzong benar-benar jahat. Kau diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bahkan tanpa memberimu pedang. Sebentar lagi, kau akan hancur seperti pedang di tanganmu. Di akhir pidatonya, pedang panjang Fang Yue, senjata berukuran sedang, menusuk Liu Yu dengan ganas. Pedang tajam Liu Yu membuatnya merasa kedinginan dan merinding. Di saat kritis, Liu Yu tidak berani ceroboh. Dia berguling di tempat dan menghindari serangan Fang Yue. Fang Yue jelas tidak menyangka Liu Yu akan berguling-guling di tanah tanpa mempedulikan gambar untuk menghindari serangannya sendiri, yang merupakan pukulan yang harus dilakukan, tetapi gagal. Namun, mereka langsung bereaksi. Pertama kali mereka bereaksi, mereka mungkin tidak dapat bereaksi untuk kedua kalinya. Ketika serangan itu datang lagi, Liu Yu tidak punya pilihan selain berlindung, tetapi lengan kanannya memar. Meskipun lukanya tidak besar, ki pedang yang tersisa memperlambat kecepatan pemulihan Liu Yu. Terlalu banyak tipu daya, Liu Yu, tangkaplah. Pada saat kritis, Wu Jing tidak dapat menahan diri untuk melemparkan pedang panjangnya yang lebih rendah kepada Liu Yu. Tidak mungkin, Liu Yu terbang dan ingin menangkap pedang itu. Sayangnya, Fang Yue tidak ingin Liu Yu melakukannya. Dia menusuk Liu Yu dengan pedang. Posisi pedang ini persis di tempat yang harus dilewati Liu Yu untuk menangkap pedang panjang itu. Jika Liu Yu ingin menangkap pedang panjang itu, dia harus menerima pedang ini. Wajah Fang Yue sudah menunjukkan senyum muram. Dia percaya bahwa Liu Yu tidak dapat menahan pedangnya. Meskipun tidak mau, Liu Yu harus menyerah. Bagaimanapun, pihak lain memiliki serangan yang kuat. Jika dia melawan dengan keras, dia akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan tamat. Pedang yang dilempar oleh Wu Jing langsung terbang keluar dari arena tantangan, bergetar di tanah. Haha, apa yang kamu lakukan kali ini? Semakin Fang mencibir, semakin puas dia. Liu Yu terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba bertarung dengan orang lain setelah dia menjual semua barang yang bisa dia jual karena sumber dayanya yang langka. Saudara Liu, lanjutkan. Tiba-tiba, terdengar suara dari bawah. Liu Yu secara refleks menangkap, lalu melihat ke arah orang-orang biasa. Dia adalah murid dari guru bela diri Yunzong Jiupin yang terkenal, yang dikalahkan oleh guru bela diri tingkat 8 dari klan Epi. Liu Yu menatap wajah pria itu dengan rasa terima kasih, dan guru bela diri itu memberi Liu Yu dorongan, tindakan pengisian ulang. Liu Yu mengangguk dan kemudian melihat senjata di tangannya. Alat sihir kualitas sedang. Liu Yu terkejut dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah menderita beberapa kerugian dalam menghadapi senjata sihir kualitas sedang milik Fang Yue, tetapi sekarang, keunggulan eksternal Fang Yue tidak lain adalah kultivasi. Sekarang, Liu Yu tidak akan khawatir lagi. Haha, kalian Liu Yunzong benar-benar bersatu, tetapi itu tidak berguna. Aku ingin membersihkanmu tanpa banyak usaha, yang sangat mengejutkan moral klan Epi. Namun, itu tidak masalah. Aku tidak bisa membuang banyak usaha untuk membersihkanmu. Fang Yue melihat Liu Yu mendapatkan pedang senjata sihir, awalnya marah, lalu menjadi tenang. Liu Yu saat ini, merasa sangat percaya diri, mencibir, mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang sedang dalam ayunan penuh. Liu Yu tidak berani menahannya, dia menggunakan jurus terkuatnya secara langsung, dengan sedikit implikasi pedang. Sedikit usaha, sambil mencibir, Fang Yue tidak bertahan. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk melawan Liu Yu. Pedang ki yang kuat terlepas setelah tabrakan di antara mereka. Untungnya, ada perisai di arena tantangan. Kalau tidak,
pedang Qi yang kuat akan cukup untuk melukai banyak murid batin. Mereka berdua sangat kuat, kekuatan mereka hampir mencapai puncak alam seni bela diri. Dalam hal kekuatan serangan, mereka sebanding dengan Wuling, yang merupakan banyak murid batin di tempat kejadian benar-benar tumpul, dan kekuatan mereka di luar imajinasi. Dalam waktu singkat, kedua pria itu memiliki tidak kurang dari 100 gerakan, dan semakin kuat mereka, semakin kuat mereka. Mereka mampu memberikan permainan penuh pada kekuatan teknik pedang tingkat Xuan. Jejak makna pedang yang dapat dipicu oleh teknik pedang tingkat Xuan telah digunakan dengan sangat terampil. Jika pihak lain tidak memahami makna pedang sepanjang waktu dan hanya meminjam teknik pedang tingkat Xuan, akan ada stagnasi. Namun, Liu Yu benar-benar memahami makna pedang. Dalam hal memainkan sedikit makna pedang dan celah 2 tingkat dalam kultivasi, kekuatan kedua belah pihak akan sama dan sulit untuk dipisahkan. Pada titik ini dalam perang, kedua belah pihak jelas menyadari bahwa tidak ada cara untuk menang atau kalah tanpa meningkatkan kekuatan serangan mereka. Namun, kedua belah pihak ragu-ragu, dan tidak ingin mengekspos terlalu banyak cara mereka sendiri, jika tidak, terlalu banyak lebih dari cukup. Namun, wajah Fang Yue yang galak berubah, dan kemudian tampaknya telah memutuskan untuk mengekspos kekuatan penuhnya. Dalam kegelapan, 3 tetua sekte Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada murid-murid dalam sekte Epi, Wu Dao, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa murid dalam sekte Liu Yun cukup kuat untuk membuatnya menggunakan yang terbaik. Wu Dao, murid sejati sekte Epi, berkata dengan ringan. Apa, semakin kuat pihak ini, semakin kuat pula ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Semakin kuat pihak ini. Kedua tetua sekte Liu Yun benar-benar terkejut. Wu Dao tersenyum, lalu melihat ke arena tantangan dan berkata, ketiga tetua akan menunggu dan melihat. Ketiga tetua itu menahan kegelisahan mereka dan melihat ke arena. Saat ini, Liu Yu secara alami melihat bahwa napas Fang Yue telah meningkat pesat. Jelas, ia belum menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Hati Liu Yu serius, tetapi lebih bersemangat untuk mencoba. Lawan-lawan seperti itu seusia, membuat darahnya mendidih, tetapi juga lebih bersemangat untuk bertarung dengan lawan-lawan seperti itu. Liu Yu, kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Awalnya, aku bermaksud menyembunyikan sebagian kekuatanku, mengalahkanmu, dan kemudian menantang murid-murid inti sekte Liu Yun. Tanpa diduga, kamu memaksaku untuk menggunakan kekuatan terbaikku. Saat ini, Fang Yue menatap Liu Yu dengan sikap merendahkan. Dia telah sepenuhnya mengungkap prestasinya dan tidak menempatkan Liu Yu di matanya. Oh, ini, banyak murid dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Liu Yu juga terkejut dengan ambisinya. Dia bahkan ingin menantang murid-murid intinya. Kamu tahu, hanya ada 2 kemungkinan baginya untuk menjadi murid inti. Yang pertama adalah menjadi Wuling dan secara alami menjadi murid inti. Di sisi lain, lebih baik untuk menarik atau bahkan mengalahkan mereka yang kuat di Wuling. Namun, apapun itu, Wuling selalu sulit untuk diprovokasi. Liu Yunzong tidak memiliki guru yang kuat yang dapat mengalahkan Wuling. Namun, kekuatan Fang Yue telah mencapai level mengalahkan Wuling biasa. Liu Yu tidak menjawab, sebaliknya, dia melancarkan serangan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa persaingan yang sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Setelah memikirkannya, niat pedang Liu Yu meningkat lagi, mencapai hampir 0,5%. Pedang Liu mulai beresonansi dengan pedangnya. Ah, ada apa? Mengapa pedangku tiba-tiba lepas kendali, seolah-olah akan merobek sarungnya? Milikku juga. Fenomena ini, seolah-olah tercatat dalam buku, adalah makna pedang, yang beresonansi dengan pedang kita. Makna pedang. Banyak orang yang jelas-jelas memikirkan sesuatu, lalu mereka menatap Liu Yu, si kreator adegan ini. Saat ini, semua wajah penuh dengan rasa iri, bahkan para murid sekte Epi. Itulah arti pedang, yang diimpikan oleh semua praktisi pedang. Dapat dikatakan bahwa orang yang mengerti arti pedang adalah orang yang sebenarnya. Yang lain yang tidak mengerti arti pedang hanya dapat dianggap sebagai pendekar pedang. Hehe, Tuhan memberkati sekte Liu Yunku, ada murid berbakat yang mengerti arti pedang. Seorang tetua dengan wajah saleh mengulurkan tangannya dan menatap langit dengan rasa terima kasih. 2 tetua lainnya juga sangat bersemangat. Wu Dao sangat kesal saat ini. Dia bersenandung dingin dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang.
Tidak ada gunanya memahami arti pedang dengan mengambil keberuntungan anjing. Meski begitu, niat membunuh Wu Dao bahkan lebih buruk. Bakat Kendo Liu Yu membuatnya cemburu. Bunuh Liu Yu dengan cara apapun, ingat, dengan cara apapun. Wu Dao kembali mengirim suara dingin kepada Fang Yue. Fang Yue benar-benar terkejut ketika Liu Yu menunjukkan roh pedangnya. Ini adalah roh pedang. Bahkan saudara seperguruan Wu Dao, murid sejati paling kuat dari Chong Jianzong, nyaris tidak menyentuh ujung roh pedang ketika dia seusia Liu Yu, dan akhirnya mengumpulkan benih-benih roh pedang ketika dia mencapai puncak master seni bela diri Jiupin. Namun, bakat Liu Yu jelas melampaui saudara seperguruan Wu Dao, yang paling dia kagumi sepanjang waktu. Dia benar-benar sulit diterima, dan tertegun sejenak. Baru setelah kesadaran spiritual Wu Daoling diturunkan kepadanya, dia memutuskan untuk membuat Liu Yu tumbuh dewasa bahkan jika dia ditinggalkan. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa Liu Yu masih dalam masa pertumbuhan. Pergilah ke neraka. Fang Yue, yang melepaskan seluruh kekuatannya, menunjukkan sisi yang mengerikan. Dia bahkan lebih kuat dari murid inti Wu Ling Yipin. Ini bukan lagi bakat hebat untuk dideskripsikan, tetapi bakat untuk tantangan melompati. Saat ini, Liu Yu merasa lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, meskipun kekuatan lawan kuat, kultivasi pedangnya jelas lebih rendah dari miliknya, dan dia dengan kuat menekan pihak lain dalam teknik pedang. Pedang gas memadatkan gunung. Dengan satu gerakan, langit dan bumi berubah warna, dan pedang di tangan banyak murid tingkat rendah tidak dapat lagi ditekan. Mereka menyembur keluar. Tiba-tiba, ada kekacauan besar di bawah dan mulai mencari senjata mereka sendiri. Di sisi lain, sekte pedang berat terlihat jelek. Sebagai sekte Kendo, mereka tidak dapat menekan pedang mereka di depan murid sekte non-Kendo. Tidak ada yang lebih memalukan bagi para pengikut sekte Kendo. Pedang tanpa ujung. Pedang tanpa ujung adalah salah satu jurus dari aliran pedang Zhongzhen. Meskipun Fang Yue tidak dapat mengerahkan banyak tenaga, itu adalah seni bela diri kelas atas yang sesungguhnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika bukan karena bakat Fang Yue, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari keterampilan ini. Bagus, datang. Saat ini, Liu Yu telah menemui hambatan dalam pembuatan keterampilan pedangnya. Dia membutuhkan lebih banyak keterampilan pedang untuk mengasah dirinya sendiri. Liu Yu dapat merasakan kekuatan keterampilan pedangnya. Pedang sedang dalam ayunan penuh. Itu adalah cara untuk menghancurkan permukaan dengan pedang Qi. Dari perspektif Kendo Liu Yu, Anda tidak dapat melihat bahwa pedang berat ini tidak memiliki ujung. Itu adalah cara untuk menekan orang lain dengan kekuatan. Mematahkan permukaan dengan pedang Qi sama sekali tidak berfungsi. Sebaliknya, itu adalah jurus pedang Qi vertikal dan horizontal. Jika Anda memperlambat, Anda dapat mengurangi kekuatan serangan lawan seminimal mungkin. Setelah banyak serangan balik dari pedang Qi Liu Yu, kekuatan teknik pedang Fang Yue hampir sepenuhnya musnah. Tidak ada perasaan menamparkan di tubuh Liu Yu. Gas pedang mengembunkan gunung. Begitu Liu Yu bergerak keluar, Fang Yue cukup lelah untuk menghadapinya. Liu Yu sepenuhnya menahan ilmu pedangnya dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Dalam hal ilmu pedang, mereka seperti perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, lengan dan paha yang tipis. Tidak ada perbandingan sama sekali. Fang Yue benar-benar tertekan, dan tidak ada ruang untuk serangan balik. Akhirnya, Liu Yu memukul dada Fang Yue, dan segera kehilangan sebagian besar efektivitas tempurnya. Liu Yu tidak berhenti pada titik ini. Baru saja, dia merasa bahwa niat membunuh Fang lebih kuat, dan yang lainnya tidak baik hati. Dia tidak akan berpura-pura baik hati. Tusukan backhand ke Fang lagi. Hentikan. Suara samar terdengar, tetapi Liu Yu merasakan ledakan tekanan. Namun, itu membuat Liu Yu merasa semakin marah karena dia jelas-jelas memusuhi dirinya sendiri. Jika kamu mengatakan berhenti, hentikan, betapa tidak tahu malunya aku. Meskipun tidak tahu siapa yang datang, tetapi Liu Yu tidak menghentikan ide itu. Ah! Tanganku ditebas pedang Liu Yu, dan tangan Fang Yue hampir terpotong. Sangat menyakitkan sehingga ayahnya menangis memanggil ibunya. Tetapi saya tidak tahu kapan, seorang pemuda telah berdiri di antara Liu Yu dan Fang Yue. Wajahnya menatap Liu Yu dengan wajah biru besi dan berkata, muda, tetapi hatinya sangat kejam. Benar-benar tidak berpendidikan. Pada saat ini, Liu Yu merasa lega, karena dia dapat melihat bahwa pria ini bukan dari sekte Liu Yun. Dengan cara ini,
Semua yang dia lakukan secara diam-diam disetujui oleh sekte tersebut. Liu Yu berkata dengan lemah, ini adalah harga kekalahan. Saya pikir jika saya kalah, itu hanya akan lebih buruk. Meskipun aku bisa merasakan bahwa pihak lain itu tidak terduga, sangat kuat, dan harga diri Liu Yu, tetapi dia tidak diizinkan melakukan itu. Baiklah, selama bertahun-tahun, mengapa hanya mengizinkan murid-murid epinya datang untuk menantang kita, dan kita sekte Liu Yun tidak bisa melawan? Entah kapan, 3 tetua sekte Liu Yun datang ke tubuh Liu Yu dan berkata dengan nada mengejek. Wajah Wu Dao marah, nak, kamu berani mengabaikan kata-kataku. Ini menantangku. Aku pikir kamu tidak ingin hidup. Liu Yu tidak menjawab. Sekarang 3 tetua berdiri di depannya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya menunggu keputusan sekte. Dia percaya bahwa sekte tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan para jenius menderita kerugian di sekte. Kalau tidak, siapa yang mau bergabung dengan sekte Liu Yun setelah sekte Liu Yun? Jika sekte Liu Yun benar-benar melakukannya, aku khawatir tidak ada yang akan memilih sekte kelas 2. Teman Wu Dao, kamu adalah orang kuat di Wuzong. Mengapa repot-repot dengan murid dalam? Bagaimanapun, ini hanya kontes antara murid dalam. Mengapa kamu memiliki banyak masalah? Ketiga tetua masih sangat takut pada Wu Dao dan tidak berani melakukannya dengan mudah. Mereka tidak yakin bisa mengalahkan Wu Dao bersama-sama. Mereka bahkan mungkin dikalahkan dengan mudah namun, Wu Dao tidak menunjukkan mukanya. Dia mendengus dingin dan berkata, 1 jurus, asalkan Liu Yu bisa menerima jurusku dan hanya menggunakan 1 jurus kekuatan ahli bela diri, jika Liu Yu bisa menangkapnya, aku akan melepaskannya, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Tidak mungkin, ketiga tetua itu tidak memikirkannya, jadi mereka langsung menolak. Apakah kamu bercanda? Wu Dao adalah orang kuat yang mengerikan di Wuzong. Bahkan jika hanya menggunakan kekuatan ahli bela diri, Liu Yu tidak bisa menjadi lawannya bahkan dengan kultivasinya yang luar biasa dan keterampilan bela dirinya yang kuat. Wu Dao mencibir dan berkata, apakah kamu takut? Tidakkah kamu memiliki banyak kepercayaan pada Liu Yu? Apakah kamu pikir Liu Yu dapat menantang level berikutnya? Bagaimana mungkin aku menempatkan kekuatanku di level yang sama dengan Liu Yu, dan kamu takut menjadi seperti ini? Aku berjanji. Kalimat ini bergema di telinga semua orang. Sulit dipercaya bahwa Liu Yu telah ditendang di kepala oleh seekor keledai sebelum dia memilih untuk menyetujui permintaan Wu Dao. Pihak lain adalah Wuzong, dan dia juga seorang Wuzong yang berbakat. Bahkan dengan kekuatan yang sama, Liu Yu tidak akan pernah menjadi lawan. Bagaimanapun, cara pihak lain adalah semua cara Wuzong yang kuat. Tidak, Liu Yu, lawannya adalah Wuzong. Kamu tidak dapat menerima langkah ini. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yang sama denganmu, dia dapat mencapai kelas 2 atau bahkan kelas 3 Wuling. Ketiga tetua tidak ingin Liu Yu yang jenius seperti itu jatuh, dan langsung menolak rencana Liu Yu. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Cara Wu yang mencibir Liu Yu berkata dengan dingin. Ketiga tetua itu berkata dengan marah, Wu Dao, jangan terlalu banyak menipu orang. Itu bukan sekte Epi, tetapi sekte Liu Yun. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru di sini. Sebentar lagi, tetua Wu Jun dari sekte Liu Yun akan datang. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kalian bisa memamerkan kekuatan kalian. Wu Daoxi tidak memberikan muka, mengancam, benarkah? Namun, aku dapat menjamin bahwa kalian akan membunuh Liu Yu sebelum Wu Jun datang. Jika kalian tidak percaya, kalian dapat mencobanya. Kalian, itu melanggar hukum. Ketiga tetua itu khawatir. Namun, mereka tidak berani bertaruh apakah Wu Dao benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Sombong. Ini benar-benar sombong, tetapi Wu Dao memiliki hak untuk bersikap sombong. Hanya berdiri di sana, dia telah membuat ketiga tetua menghadapi musuh. Dan banyak murid sekte Liu Yun di bawah ini telah benar-benar tercengang. Pertempuran hari ini membuat mereka sulit dipercaya. Dan Wu Dao juga khawatir tentang mimpi malam yang panjang, jadi dengan tidak sabar berkata, apakah kalian sudah membuat keputusan? Jika kau tidak setuju, aku tidak akan bersikap sopan. Ketiga tetua itu menatap Liu Yu dengan tatapan meminta maaf, dan berkata, jangan khawatir. Meskipun Wu Dao sombong, ia tetap tidak berani membunuhmu. Saya berjanji bahwa klan akan bertanggung jawab atas luka-lukamu. Liu Yu mengangguk dan tampak tenang. Ketika jalan Wu muncul, Liu Yu tahu bahwa itu tidak dapat dilakukan dengan baik.
Terlebih lagi, Jalan Wu tidak takut untuk bergerak sendiri, yang tentu saja menjadi alasan mengapa ketiga tetua setuju. Melihat bahwa Liu Yu tidak memiliki masalah dengan sekte Liu Yun, mereka merasa lega melihatku. Kemudian mereka berkata, saya harap Anda menepati janji Anda, jika tidak, bahkan jika pemimpin sekte Epi datang sendiri, dia tidak dapat menyelamatkan Anda. Wu Dao bersikap acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, aku bukan orang yang pandai bicara. Tentu saja, dia harus bertahan hidup. Bersiaplah. Liu Yu tahu bahwa kalimat terakhir itu ditujukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak berani ceroboh dan membuat gerakan bertahan. Liu Yu sangat yakin bahwa aku dapat menahan serangan dari pihak lain. Kekuatannya benar-benar eksplosif, tetapi sebanding dengan Wuling kelas 2. Meskipun Liu Yu tidak mau memperlihatkan kekuatan penuhnya, dia tidak mempedulikannya demi melindungi hidupnya. Namun, ketika serangan Wu Dao datang, Liu Yu tertegun dan wajahnya berubah liar. Wu Dao ini benar-benar jahat. Jelas, dia juga tahu bahwa jika dia hanya menggunakan kekuatan penuh dari Master Seni Bela Diri Jiupin, Liu Yu paling-paling akan terluka parah. Dengan perhatian sekte Liu Yun terhadap Liu Yu, dia pasti akan memulihkan Liu Yu seperti sebelumnya, tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Ini bukan yang ingin dia lihat. Oleh karena itu, serangannya terhadap Liu Yu di permukaan hanya sebanding dengan kekuatan jiwa bela diri, tetapi diam-diam dia menggunakan gada pembunuhnya sendiri, makna pedang. Bagi para pendekar dan bahkan Wuling, ilmu pedang tidaklah kecil, tetapi bagi Wuzong, ilmu pedang tidaklah terlalu sulit, dan pemahaman Wu Dao tentang ilmu pedang telah mencapai 30%. Saat ini, dia diam-diam menyuntikkan hampir 30% ilmu pedangnya ke dalam tubuh Liu Yu untuk menekan ilmu pedang Liu Yu. Dengan cara ini, Liu Yu Gen tidak dapat menggunakan ilmu pedang. Kemudian, ilmu pedang juga sulit dipahami, itulah sebabnya wajah Liu Yu berubah drastis. Dengan cara ini, Liu Yu tidak dapat berkata apa-apa, karena ilmu pedang itu melampaui kultivasi. Wu Dao benar-benar menggunakan kultivasi pendekar tingkat 9. Terlebih lagi, jika ilmu pedang itu diterapkan kepada orang lain, itu tidak ada apa-apanya, tetapi sangat fatal bagi Liu Yu untuk memahami ilmu pedang dan tingkat pemahamannya tidak sebaik kultivasi pedang orang lain. Selain itu, tanpa bukti, siapa yang akan mempercayainya? Namun, tak lama kemudian, raut wajah Liu Yu berubah aneh, karena ia menemukan bahwa meskipun ia tidak dapat menggunakan ilmu pedang untuk sementara waktu, dengan pengetahuan spiritualnya yang tajam, ia menemukan bahwa pedangnya dimaksudkan untuk diasah di bawah tekanan ilmu pedangnya. Di bawah pengasahan ini, Liu Yu Mingxian merasa bahwa ilmu pedangnya akan meningkat. Meskipun tidak terlalu cepat, hampir tidak ada kemajuan sejak ia mencapai 20% dari ilmu pedangnya. Dibandingkan dengan itu, ia jauh lebih cepat. Saya tidak tahu berapa kali. Tak lama kemudian, Liu Yu mengerti alasannya. Itu pasti karena Wu Dao telah salah menghitung pemahamannya tentang ilmu pedang. Selain itu adalah alasan ilmu pedangnya sendiri. Wu Dao berpikir bahwa ia hanya memahami setengah dari ilmu pedang, jadi ia berpikir bahwa pemahamannya tentang 30% ilmu pedang pasti dapat dengan kuat menekan ilmu pedang Liu Yu. Namun faktanya, Liu Yu percaya bahwa selama dia bersedia meluangkan waktu, dia dapat menembus penindasan niat pedang Wu Dao. Namun, itu tidak perlu sama sekali. Bagaimanapun, penindasan pedang akan membantu Anda memahami makna pedang. Liu Yu menebak alasan mengapa dia dapat ditekan oleh pedang Wu Dao. Ide pedang Wu Dao tajam dan tajam, tetapi indera pedangnya sedikit lembut, tetapi dia penuh dengan ketangguhan. Dalam tabrakan dengan ide pedang Wu Dao, dia telah ditempa berulang kali, sehingga indera pedangnya telah meningkat dengan cepat, tetapi itu sangat halus. Wu Dao tidak begitu jelas tentang makna pedangnya pada Liu Yu. Meskipun semuanya baik untuknya, Liu Yu takut untuk menunjukkannya. Jika tidak, siapa yang tahu apakah Wu Dao akan tiba-tiba membunuhnya. Kamu melakukan ini padaku. Aku tidak akan pernah melupakan rasa malu hari ini. Liu Yu menatap wajahnya. Wu Dao tidak peduli dengan ancaman Liu Yu di wajahnya. Dalam hatinya, dia juga merasa puas. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Bahkan jika Liu Yu dapat menembus ilmu pedangnya di masa depan, dia harus mencapai Wuzong dalam kultivasinya. Dengan kultivasinya, dia menerobos dengan paksa. Selama periode ini, Liu Yu sama sekali tidak dapat memahami arti pedang. Namun, ketika dia berada di sekolah Wuzong, dia tidak dapat memahami kultivasi pedang yang setengah jadi.
Apakah dia masih jenius? Wu Dao langsung membawa murid-murid dalam Jianmen untuk pergi. Sepertinya Wu Dao masih sangat terukur. Dia hanya mengerjakan pekerjaan rumahnya dan menunjukkan sikapnya. Kalau tidak, Liu Yu dalam bahaya. Melihat Wu Dao pergi, ketiga tetua berkata dengan lega. Liu Yu mengangguk, tetapi dalam hatinya dia mencibir. Jika bukan karena keberuntungannya, saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Kali ini, bisakah kamu mengerti sesuatu? Menepuk bahu Liu Yu, seorang tetua bertanya dengan jijik pada siang hari. Liu Yu menjawab, jika kau kuat, kau bisa mendapatkan rasa hormat. Jika kau tidak kuat, kau tidak akan punya kedudukan. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Tetua itu mengangguk dan berkata, kali ini, kau telah meningkatkan pamor Sekte Liu Yun. Aku percaya bahwa sekte itu akan segera memberimu penghargaan sesuai dengan kinerjamu. Sekte itu tidak akan pernah pelit dengan murid-murid yang berbakat. Liu Yu tahu bahwa ini adalah daya tarik sekte kepadanya, tetapi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia senang dengan hadiah yang akan datang. Sekarang dia miskin dan berutang ribuan batu jiwa kepada Wu Jing. Kali ini, aku percaya dia bisa menyelesaikan masalah yang mendesak. Salah satu tetua melanjutkan, tentu saja, ini hanya hadiah untukmu dari klan, juga hadiah untukmu dari kami bertiga. Liu Yu tercengang, dan sesepuh lainnya menjelaskan, kami bertiga bertanggung jawab atas persaingan antara murid sekte Liu Yun dan murid sekolah Epi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah muak dengan amarah. Beberapa dari mereka berasal dari klan dan yang lainnya berasal dari dunia luar. Anda telah membuat kami bertiga benar-benar bangga. Liu Yu tiba-tiba juga dapat membayangkan betapa tertekannya ketiga orang itu. Namun, Liu Yu bukan lagi anak sapi yang baru lahir. Di antara mereka, pasti ada beberapa alasan mengapa ketiga orang itu merayu diri mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka menunjukkan bakat kendo yang mengerikan. Selama mereka tidak mati muda, mereka pasti bisa menjadi pendukung mereka di masa depan. Karena ketiganya memiliki niat untuk merayu dan menyanjung diri mereka sendiri, mereka tidak akan terlalu pelit, tetapi Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan untuk mengetahui hadiah apa yang akan mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Ini untukmu. Ini yang kamu persiapkan untuk kami bertiga. Salah satu sesepuh memberi Liu Yu sebuah cincin penyimpanan. Liu Yu melihatnya dan langsung tertawa. Ini adalah senjata ajaib. Itu adalah senjata yang paling dibutuhkannya untuk menyerang. Benda-benda ini, bersama-sama, sebagian besar murid lama mungkin tidak dapat berkumpul. Bagaimanapun, senjata ajaib kelas menengah setidaknya 10.000 batu roh, dan senjata ajaib kelas menengah pertahanan lebih berharga. Baiklah, kami sudah mengatakan apa yang harus kami katakan. Kami akan menjagamu dengan baik. Setelah itu, ketiga tetua langsung pergi, dan mereka ingin melapor ke klan. Melihat ketiga tetua pergi, Liu Yu saat ini dapat dikatakan menjadi pusat perhatian. Di bawah mata semua orang, Liu Yu mendatangi murid yang meminjamkan pedang panjang senjata ajaibnya, dan berkata dengan penuh terima kasih, kakak seperguruan. Semua orang segera menatap kakak seperguruan itu dengan kagum, berharap untuk menggantikannya. Sekarang Liu Yu berada di puncak hari. Untuk menjalin hubungan baik dengan Liu Yu, kita tidak bisa berjalan secara horizontal di antara murid-murid dalam. Adik seperguruan itu serius. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantunya. Kakak senior dari guru seni bela diri sekte Liu Yun Jiupin juga sangat gembira dan bersemangat. Tampaknya status mereka telah berubah. Dia adalah saudara seperguruan yang lebih muda, sedangkan Liu Yu adalah saudara senior. Liu Yu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, mengembalikan pedang itu kepada pihak lain, lalu mengatakan bahwa dia lelah, dan pergi bersama Wu Jing. Kakak seperguruan Wu, ini adalah batu roh yang aku pinjam darimu terakhir kali. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Liu Yu mengembalikan Lingxi yang dipinjam dari Wu Jing terakhir kali, dan juga memberinya 1000 lagi. Wu Jing tidak sopan. Liu Yu sekarang adalah orang kaya. Mereka adalah saudara dan teman yang baik. Tidak perlu bersikap sopan. Kisah Liu Yu, dalam waktu sehari tersebar luas, bahkan dengan pintu dalam jarang bersinggungan dengan pintu luar, telah mengetahui berita ini. Banyak murid dalam dan bahkan murid inti yang tidak datang ke arena tantangan sangat menyesal. Mereka kehilangan permainan yang bagus. Gelar orang pertama dari murid dalam Liu Yu juga tersebar luas. Di pintu luar, Luo Fu juga dapat mendengar berita saat ini.
Dia menghela nafas, kita belum bercampur aduk di pintu, tetapi saudara Liu adalah pria yang sedang naik daun di antara para wanita cantik di luar. Murong Sue tahu berita itu, tetapi juga cerdas, dan Liu Yu mengalami berbagai gambaran dalam benaknya. Lin Yifan berkata dalam hatinya, sudah kuputuskan. Kita akan dipromosikan menjadi murid gerbang dalam besok. Apa? Aku akan menunggu murid-murid kita mengikuti ujian di sekolah dalam dan luar sekolah. Luo Fu bertanya dengan heran. Jika kamu menjadi master seni bela diri, kamu dapat memasuki pintu dalam. Selama lebih dari setengah tahun, mereka telah bekerja keras untuk berkultivasi. Bahkan Luo Fu, di bawah pengawasan Lin Yifan yang tidak masuk akal, juga telah mencapai 5 tingkat seni bela diri. Lin Yifan dan Murong Sue telah mencapai puncak Wupin, yang tidak jauh dari terobosan. Mereka semua memenuhi syarat untuk menjadi murid gerbang dalam. Lin Yifan mengangguk dan berkata dengan tegas, awalnya saya berencana untuk melakukan ini, tetapi saya menemukan bahwa tekanan dari pintu luar tidak cukup. Kecepatan kultivasi kita telah melambat banyak. Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu setengah tahun ini, jika tidak, kesenjangan antara kita dan Liu Yu akan semakin besar. Murong Sue setuju, dan perut yang mengantuk meraung bahagia, bagus, bagus, sudah lama tidak bertemu saudara Liu, saya sangat merindukannya. Ketiganya telah membuat keputusan. 3 hari kemudian, hadiah Zongmen akhirnya turun. Liu Yu diberi hadiah 10.000 poin, 10.000 batu roh, dan kesempatan untuk memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri tingkat Xuan. Liu Yu bahkan tidak memikirkannya. Dia memilih ilmu pedang secara langsung. Akan tetapi, Sekte Liu Yun bukanlah sekolah kendo. Meskipun dia memiliki ilmu pedang tingkat Xuan, itu hanya tingkat menengah tingkat Xuan. Bagi Liu Yu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Akan tetapi, itu tidak buruk. Liu Yu tahu bahwa jurus pedangnya terlalu langka. Ilmu pedang tingkat Xuan ini cukup dalam waktu singkat. Adik seperguruan Liu, adik seperguruan Liu. Hari ini, Liu Yu sedang berlatih, tetapi dipanggil keluar pintu oleh suara Wu Jing. Sebelum Liu Yu berbicara, Wu Jing berkata, adik seperguruan Liu, ada 3 orang yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Kamu bisa membantuku. Selama kurun waktu ini, banyak murid dalam ingin mengunjungi diri mereka sendiri sebagai teman mereka sendiri. Liu Yu benar-benar kesal. Ini bukan pertama kalinya. Tidak, kurasa kali ini memang seharusnya begitu. Mereka adalah murid luar yang baru saja memasuki gerbang dalam. Dan sepertinya mereka sangat mengenalmu. Melihat Liu Yu seperti itu, Wu Jing berkata dengan cemas. Oh, Liu Yu berpikir bahwa Lin Yifan dan Luo Fu harus pergi ke gerbang dalam. Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya, apakah mereka menyebutkan nama mereka? Oh, aku teringat mereka bertiga. Ada seorang gadis gemuk bernama Luo Fu, dan seorang gadis cantik bernama Murong Sue. Bawa mereka masuk. Tidak, ikut aku. Liu Yu menyela Wu Jing dengan wajah gembira dan berkata, oh, baiklah, mereka sudah di luar. Wu Jing telah memastikan bahwa 3 orang di luar itu benar-benar rumah teman Liu Yu, dan masih pergi ke saat yang dia tahu sebelumnya, dan tidak berani mengabaikannya, jadi dia membawa Liu Yu ke pintu. Kakak seperguruan, kakak seperguruan, kakak seperguruan Luo. Melihat 3 orang dari jauh, Liu Yu menangis bahagia. Ketika mereka melihat Liu Yu, mereka juga sangat bahagia. Luo Fu berlari ke Liu Yu dengan cepat dan berkata dengan sedih, saudara Liu, kali ini aku sangat merindukanmu. Liu Yu terkejut melihat bahwa prestasi Luo Fu telah mencapai tingkat kelima ahli bela diri. Dia segera memujinya dan berkata, ya, tampaknya kamu tidak malas selama periode waktu ini. Tentu saja, wajah Luo Fu berdebar-debar, dan kemudian dia berkata dengan sedih, selama periode waktu ini, aku disiksa oleh kakak seperguruanmu yang tidak manusiawi. Hati Liu Yu tergerak, dan kemudian menatap Lin Yifan yang datang kepadanya dan berkata, terima kasih, kakak seperguruan. Kalau tidak, Luo Fu akan tinggal di luar selama beberapa tahun. Meskipun Lin Yifan senang melihat Liu Yu di dalam hatinya, dia masih berwajah dingin dan berkata, karena aku berjanji padamu, aku akan melakukannya secara alami. Mengangguk, Liu Yu berkata, kakak dan kakak senior, kalian baru saja memasuki pintu bagian dalam. Aku akan menunjukkan tempat-tempat dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Aku akan menjadi pemandu. Kakak Liu, selain berlatih di pintu bagian dalam, tidak jauh lebih baik darimu.
Wu Jing, yang tidak berbicara, berkata. Dia tahu bahwa orang-orang ini, tetapi kakak dan adik senior Liu Yu dan teman-teman baiknya, memiliki hubungan yang baik sangatlah penting. Ketika Wu Jing mengatakan ini, Liu Yu sedikit malu. Tampaknya dia benar-benar seperti Wu Jing. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Ditemani oleh Wu Jing, keempat Liu Yu mulai berkeliling di sekitar kegiatan para murid bagian dalam. Karena keberadaan Liu Yu dan Murong Sue, kemanapun mereka pergi, mereka ditakdirkan untuk menarik perhatian orang-orang besar, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka berbalik dan kembali ke kediaman mereka dengan tergesa-gesa. Setelah membawa ketiga orang itu ke kediaman yang telah diatur, Liu Yu memberi mereka masing-masing 1000 batu. Luo Fu tidak berperasaan dan mengambil alih dengan senang hati. Murong Sue ragu-ragu sejenak dan mengambil alih. Namun, Lin Yifan memiliki sikap penolakan yang kuat. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakak seperguruan, jika kamu tidak ingin terlalu tertinggal di belakang kami, ambillah batu-batu roh ini." Tanpa mereka, kemajuan kultivasi terlalu lambat. Lin Yifan berkata dengan senyum masam, "Kakak seperguruan muda, batu roh yang dijanjikan di awal belum diberikan kepadamu, tetapi sekarang aku mengganggumu lagi." Liu Yu secara alami tahu apa yang dikatakan Lin Yifan. Pada awalnya, Lin Yifan hampir tidak dapat memasuki pintu bagian dalam dan memberikan pihak lain 8 keping token, tetapi Lin Yifan tidak mau menerimanya. Akhirnya, Liu Yu berkata bahwa sebuah token telah dijual dan 100 batu roh telah dijual kepada pihak lain, yang diterima oleh Lin Yifan. Dia hampir lupa. Dia tidak menyangka Lin Yifan mengingatnya dengan sangat jelas. "Jangan khawatir tentang terlalu banyak hutang," Liu Yu berkata sambil tersenyum. "Sudah terlambat. Kadang-kadang aku datang untuk menemuimu. Kamu bisa datang kepadaku." Melihat bahwa hari sudah siang, Liu Yu berkata kepada mereka bertiga. Melihat kepergian Liu Yu, Lin Yifan menghela nafas. "Aku merasa bahwa Liu Yu dan aku adalah dua orang dari dunia. Kesenjangan antara kekuatan kita akan semakin besar." Murong Sue mengangguk, tetapi penuh dengan tekad. Dia percaya bahwa dia akan menyusul Liu Yu. "Kakak Liu jauh lebih baik dariku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi aku hanya tahu bahwa dia adalah saudaraku, saudara selamanya." Luo Fu, sebaliknya, tampak paling terbuka dan berkata sambil tertawa. Lin Yifan penuh perhatian. Kata-kata Luo Fu sangat menyentuh baginya. Dalam benaknya, juga ada perubahan, karena tidak dapat melampaui satu sama lain, maka dengan tekun mengejar langkah masing-masing. Lin Yifan, saat ini benar-benar menyerah, sepanjang waktu, dia lebih mementingkan Liu Yu daripada dirinya sendiri, tidak mau mengakui bahwa Liu Yu lebih berbakat daripada dirinya sendiri. Saat ini, dia benar-benar melepaskan semua ini. Sebaliknya, dia merasa lebih santai, dan pandangan mentalnya sangat berubah. Murong Sue melihat semua ini di matanya, dan sedikit mendoakan kakak seperguruannya di dalam hatinya. Dia percaya bahwa kakak seperguruannya akan melangkah lebih jauh dengan cara ini. Dalam perjalanan pulang, Liu Yu akhirnya teringat bahwa setelah murid-murid inti Liu Yunzong dan murid-murid inti Sekte Epi bertanding, giliran mereka yang bertanding. Dia tidak tahu apa situasinya. Wu Jing memutar matanya dan berkata, "Saudara Liu, kamu benar-benar tidak mendengarkan hal-hal di luar jendela. Kamu hanya tahu cara berlatih. Kamu sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu." Setelah itu, Wu Jingcai melanjutkan, "Mungkin karena kamu, moral Sekte Epi sedikit rendah, sementara murid-murid Sekte Liu Yun sangat bersemangat. Pada akhirnya, kedua belah pihak telah kalah dan menang. Tetapi karena kamu, aku bangga dengan Sekte Liu Yun." Setelah saling percaya, Sekte Epi tidak berani bersikap sombong di depan Sekte Liu Yun kita. Berbicara tentang ini, Wu Jing jarang menunjukkan sedikit pun senyum. Liu Yu mengangguk. Dia dapat sepenuhnya memahami suasana hati Wu Jing. Setelah tinggal di Sekte Liu Yun begitu lama, dia selalu marah dengan klan Epi. Sekarang, setelah identitasnya berubah, suasana hatinya secara alami menjadi rumit dan sulit dipahami. Setelah Wu Jing pergi, Liu Yu juga terus berlatih. Selama periode ini, dia telah mengasah indera pedangnya. Bahkan untuk mengasah indera pedangnya lebih cepat, Liu Yu juga mengambil inisiatif untuk menantang niat pedang Wu Dao yang tersisa padanya dengan niat pedangnya, sehingga dia dapat melepaskan kekuatannya dan mengasah roh pedangnya lebih cepat. Namun, setelah beberapa hari bekerja keras,
roh pedang Liu Yu telah mencapai sekitar 22%. Tampaknya dia hanya membuat sedikit kemajuan, tetapi dibandingkan dengan kecepatan kura-kura sebelumnya, itu telah berkali-kali lebih cepat. Selain itu, saat mengasah roh pedangnya, Liu Yu menemukan bahwa dia juga memiliki efek yang besar pada pikiran dan kemauannya. Kekuatan kemauannya meningkat pesat dan kepercayaan dirinya pada formula sihir 9 putaran-putaran pertama juga meningkat seminggu berlalu dalam sekejap mata. Selain mencari Liu Yu dari waktu ke waktu, Luo Fu berkeliaran di sekitar pintu bagian dalam. Mengenai kultivasi, dia benar-benar melupakannya. Liu Yu tahu bahwa Luo Fu juga tercekik, dan tidak menghentikannya. Selain itu, Liu Yu tahu bahwa potensi Luo Fu terbatas. Dia beruntung menjadi murid bagian dalam. Dia harus bergantung pada keberuntungan untuk menjadi roh bela diri. Apa yang bisa dia bantu, dia sudah membantu. Semuanya harus bergantung pada Luo Fu sendiri. Selama seminggu penuh, semua orang tahu bahwa Luo Fu adalah teman Liu Yu, dan mereka semua bersikap sopan kepadanya, yang membuatnya sangat bangga, meskipun itu hanya penyamaran rubah dan kekuatan harimau. Namun, seminggu kemudian, Luo Fu benar-benar bosan dengannya. Semua orang terus menjilatnya, berharap untuk berteman dengan Liu Yu, dan seterusnya. Akhirnya, pada hari ini, Luo Fu menemukan Liu Yu, yang ingin berbicara tetapi berhenti. Melihat ini, Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Saudara Luo, jika ada yang ingin kau katakan, aku turut prihatin padamu." Akhirnya, Luo Fu memberanikan diri dan berkata, "Saudara Liu, sudah lama sekali aku tidak mengikuti penilaian Liu Yunzong. Aku ingin pulang dan melihat-lihat. Aku ingin tahu apakah kau bisa." Ketika Liu Yu tertegun, dia teringat bahwa murid-murid inti benar-benar berhak meninggalkan sekte. Namun, dia begitu sibuk berlatih sehingga dia bahkan tidak ingin kembali ke sekte. Memikirkan hal ini, Liu Yu merasa malu. Tampaknya sudah waktunya untuk kembali ke Yuanzhong. Liu Yu menatap Luo Fu dan berkata, "Saudara Luo, apakah kau ingin aku pergi bersamamu?" Luo Fu mengangguk, lalu bertanya, "Saudara Liu, kau tidak akan menolak?" "Tentu saja tidak. Aku bosan tinggal bersamamu sepanjang waktu. Aku akan pergi jalan-jalan denganmu dan bersantai." Liu Yu menjawab sambil tersenyum bahwa dia berencana untuk menemaninya setelah dia mengantuk. "Aku juga kembali ke Yuanzhong." Luo Fu berkata dengan sangat gembira, "Kelihatannya memang bagus. Bersamamu, aku dan kamu akan kembali ke rumah leluhur untuk melihat bagaimana sepupu-sepupu dalam keluarga masih bisa menunjukkan kekuatan mereka di hadapanku." Liu Yu tidak dapat menahan tawa. Meskipun dia seorang yatim piatu, dia masih memahami tahu dari keluarga-keluarga ini. Di mana ada orang, di situ ada perkelahian. Dalam sebuah keluarga, ada personel yang rumit. Ketika hutannya besar, ada semua jenis burung. Tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang semua jenis perkelahian terbuka dan rahasia. Setelah membuat janji untuk berangkat besok, Liu Yu pergi menemui Lin Yifan dan Murong Sui dan bertanya kepada mereka apakah mereka akan kembali ke Yuanzhong. Hasilnya, keduanya memilih untuk tidak kembali. Dan alasannya sangat sederhana. Murong Sui tidak peduli dengan Gu Yuanzhong dan tidak ingin membuang waktu untuk kembali ke sekte. Hal ini membuat Liu Yu bingung. Tampaknya Murong Sui tidak ingin terlibat dengan siapapun. Dia tampaknya sangat dekat dengan siapapun, tetapi itu seperti penghalang alami. Lin Yifan merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Yuanzhong, dan dia harus lebih kuat dalam berkultivasi. Dalam hal ini, Liu Yu tidak memaksa, masing-masing memiliki idenya sendiri, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa orang lain membuat keputusan. Keesokan harinya, Liu Yu dan Luo Fu berangkat dalam perjalanan pulang. Tetapi dengan meninggalkan kota daun maple tempat keluarga Luo berada, Luo Fu semakin gugup. Dia menjadi diam sepanjang jalan. "Jangan gugup, bukankah itu hanya pulang?" Liu Yu menghibur sambil tersenyum, tetapi dalam hatinya dia berpikir, "Saya tidak tahu apakah dia akan malu ketika dia kembali ke sekte." Luo Fu mengangguk dan tampaknya jauh lebih baik. Kemudian, Luo Fu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Liu, saya belum menceritakan kepadamu tentang keluarga Luo sepanjang waktu, apalagi situasi saya dalam perang keluarga. Kali ini saya akan menceritakan semuanya tanpa ragu." Liu Yu mengangguk, dan dia dapat merasakan bahwa situasi keluarga Luo Fu sangat rumit, dan situasi Luo Fu dalam keluarga Luo pasti sangat peka. Luo Fu mulai berbicara tentang dirinya dan keluarga Luo.
Ternyata Luo Fu adalah putra tertua dari pemimpin keluarga Luo, dan ayahnya Luo Qi mungkin telah menjadi kepala keluarga. Namun, karena bakat Luo Fu yang buruk, tentu saja, itu tidak terlalu buruk. Hanya saja bakat paman kedua Luo Fu dan putra paman ketiga semuanya lebih baik darinya, yang membuat situasi seluruh keluarga menjadi lebih halus. Kakek Luo Fu yang menjijikkan secara bertahap condong ke paman kedua dan ketiganya. Akhirnya, ayah Luo Fu menyerah, tidak lagi berkutat dengan posisi tuan rumah. Sayangnya, saudara laki-laki kedua dan ketiga Luo Qi tidak mempercayainya. Sebaliknya, mereka agresif dan ingin berurusan dengannya dan putranya, Luo Fu. Luo Qi tidak punya pilihan selain menaruh harapannya untuk mengirim Luo Fu ke gerbang utama, agar mendapat perlindungan dari gerbang besar, sehingga setidaknya hidupnya tidak akan khawatir, dan hal berikutnya adalah bertemu Liu Yu dalam prosesnya. Setelah mengetahui hal-hal ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa terkadang kasih sayang keluarga benar-benar lemah. Melihat suasana hati Luo Fu yang buruk, Liu Yu menepuk bahu Luo Fu dan berkata, "Kakak Luo, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan membuatmu bersinar." Melihat ini, Luo Fu mengangguk dan langsung teringat sesuatu. Ia khawatir dan berkata, "Aku hampir lupa bahwa 2 hari lagi akan ada pertemuan tahunan keluarga Luo. Kedua sepupuku mungkin akan pulang. Oh, lebih baik, aku bisa bernapas lega untukmu." Liu Yu berkata sambil tersenyum. Luo Fu mengangguk. Ia yakin dengan kekuatan Liu Yu, tetapi ia mengingatkannya, "Kedua adikku tidak kalah berbakat dariku. Meskipun mereka semua sekitar 1 tahun lebih muda dariku, mereka dikatakan telah mencapai tingkat 4 seni bela diri tahun lalu. Aku khawatir prestasi mereka bahkan lebih tinggi. Selain itu, mereka telah bergabung dengan 5 sekte besar beberapa tahun yang lalu." Liu Yu mengangguk, bakat Luo Fu buruk, dan mereka dapat memasuki Liu Yunzong. Adalah normal bagi kedua saudara Luo Fu untuk memasuki 5 sekolah besar. 2 orang datang ke kota Maple Leaf, datang ke pintu rumah Luo, tetapi langsung dihentikan. "Berhenti, siapa kamu? Ada apa denganmu?" Meskipun kedua penjaga gerbang itu hanya pejuang, mereka sombong. Bagaimanapun, seluruh kota Maple Leaf dihormati oleh keluarga Luo. Namun, Luo Fu jelas tidak memakannya. Dia berkata dengan marah, "Matamu buta. Kamu tidak melihatku kembali. Siapa kamu?" "Ah, kamu adalah Tuan Muda, Tuan Muda. Bukankah kamu bergabung dengan Liu Yunzong tahun ini?" Mengenai aturan sekte Liu Yun, mereka telah tinggal di Luo Fu begitu lama, dan mereka tahu sesuatu tentangnya. Jika mereka tidak menjadi murid dalam, mereka tidak dapat meninggalkan sekte sama sekali. Mereka tidak menyangka bahwa Luo Fu akan kembali begitu cepat, dan mentalitas topi kapas mungkin telah banyak berubah, sehingga mereka tidak mengenalinya untuk sementara waktu.